Selamat pagi pemirsa, 2 hari menjelang keberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama 22 April 2026, Kementerian Haji dan Umroh diuji untuk memberikan layanan terbaik tanpa celah. Meski distribusi kartu nusuk di embarkasi menjadi terobosan positif, pemerintah tetap harus sigap memitigasi resiko geopolitik serta memastikan payung hukum atas lonjakan biaya penerbangan. Negara kini dituntut untuk bekerja lebih baik daripada sebelumnya, memastikan setiap jemaah haji terlayani dan terlindungi tanpa ada ruang untuk kelengahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 20 April 2026 dengan tema Ujian Perdana Pengelola Haji bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah haji ya? Sudah haji. Ini kita bicara soal pengelolaan haji dan untuk tahun ini yang berbeda adalah sudah ada Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelayanan jemaah haji Indonesia akan optimal pada tahun ini. Apa pesan editorial, Bung Aris? Iya, Leo, tahun 2026 ini menjadi titik yang sangat penting bagi penyelenggaraan haji di Indonesia karena untuk pertama kalinya dikelola oleh kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Nah, pertanyaan apakah pembentukan kementerian baru ini benar-benar solusi atau hanya perubahan struktur tanpa ada perbaikan kualitas layanan? Ya, kita ingin mengingatkan bahwa reformasi birokrasi diuji bukan saat lembaga itu dibentuk, tapi ketika lembaga itu melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah penyelenggaraan ibadah haji. Kalau kita melihat, disebut juga di dalam editorial, ada satu tahapan yang krusial soal pembagian kartu nusuk ya, itu kan sebagai identitas jemaah haji. Apakah itu sudah satu langkah yang akan signifikan atau tidak bisa berpuas diri, tetap harus dilakukan langkah-langkah yang lain, Bung Aris? Iya, ini kan pemerintah Arab Saudi melakukan digitalisasi ya terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan kartu nusuk. Kita belajar tahun-tahun sebelumnya bahwa kartu nusuk itu baru diterima jemaah haji ketika mereka sudah berada di Tanah Suci. Dan saat itu sempat terjadi kendala bahwa banyak jemaah haji yang terlambat menerima kartu nusuk. Artinya ketika terlambat mereka tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas, tidak bisa leluasa untuk ini, karena kartu nusuk itu kan memuat data diri, segala macam yang tentang identitas jemaah, verifikasi jemaah. Nah, tahun ini kartu nusuk itu diberikan di embarkasi, artinya sebelum berangkat seluruh jemaah haji dipastikan sudah menerima kartu nusuk. Jadi kan ketika sudah diberikan di awal, sosialisasi tentang kartu nusuk itu menjadi lebih baik kepada jemaah haji. Kita tahu, Leo, bahwa jemaah haji kita, mohon maaf, 30% adalah petani kemarin disebut oleh Kementerian Haji, terus artinya tingkat pendidikan, usia sudah lanjut, itu kan perlu penanganan serius termasuk bagaimana mensosialisasikan tentang kartu nusuk ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian dengan ditambah lagi kondisi geopolitik yang tidak begitu kondusif, kemudian juga kenaikan biaya yang membayangi, apakah kemudian para petugas sudah bisa mempersiapkan ibadah haji untuk jemaah haji Indonesia tahun ini? Kita akan bahas itu, Bung Aris. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 20 April 2026, Ujian Perdana Pengelola Haji. Ujian Perdana Pengelola Haji. Dua hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang kloter pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci. Keberangkatan 200-an ribu tamu Allah itu bukan sekadar penanda dimulainya fase operasional ibadah haji 2026.
Ini adalah ujian awal bagi tata kelola yang untuk pertama kalinya berada di bawah kendali Kementerian Haji dan Umroh. Publik menaruh ekspektasi yang tinggi agar Kementerian baru urusan haji mampu bekerja maksimal memperbaiki seluruh kekurangan pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya yang kerap terulang bagaikan kaset kusut, termasuk menutup celah-celah penyelewengan anggaran maupun tata kelola. Kita mencatat evaluasi pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya selalu memunculkan persoalan klasik. Mulai dari keterlambatan layanan, distribusi dokumen yang tidak serempak, hingga koordinasi yang kerap tersendat antara otoritas di dalam negeri dan di Arab Saudi. Masalah-masalah itu seharusnya tidak lagi menjadi beban berulang, melainkan pelajaran berharga untuk dibenahi secara sistematis. Dalam konteks itu, langkah pemerintah yang memastikan kartu nusuk sudah diterima jemaah sejak diembarkasi merupakan lompatan layanan yang patut diacungi jempol. Nusuk merupakan identitas pintar sekaligus memberikan izin akses terintegrasi ke berbagai lokasi ibadah haji. Karut-marutnya persoalan kartu nusuk pada musim haji tahun lalu memberikan pembelajaran berharga. Begitu banyak jemaah yang tertahan, tidak bisa masuk ke area Raudhah di Masjid Nabawi atau terhalang pergerakannya di kawasan krusial Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu karena keterlambatan kartu nusuk sampai ke tangan sebagian jemaah. Keberhasilan distribusi kartu nusuk di embarkasi tahun ini harus menjadi standar baru, bukan sekadar perbaikan sementara. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh perlu memastikan seluruh aspek layanan mengikuti prinsip yang sama, yakni kepastian sejak awal, bukan penyelesaian setelah masalah muncul. Kendati demikian, apresiasi terhadap perbaikan di sektor administratif tidak boleh membuat pemerintah merasa jemawa, apalagi lengah. Kita harus mengingatkan pula bahwa ibadah haji tahun ini diselenggarakan di tengah landscape geopolitik Timur Tengah yang penuh ketidakpastian. Bara konflik di kawasan tersebut masih menyala karena belum tercapai kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya Israel dan Iran dengan proksi-proksinya. Oleh karena itu, koordinasi intensif, skenario mitigasi yang matang, serta kesiapsiagaan terhadap berbagai kemungkinan gangguan harus disiapkan secara serius. Pun, fluktuasi harga energi sebagai aksesnya telah memicu lonjakan harga aftur yang signifikan. Dampaknya biaya penerbangan haji membengkak. Selisih pembengkakan biaya itu semestinya ditanggung jemaah haji, akan tetapi membebankan biaya tambahan di menit-menit akhir keberangkatan tentu bukanlah kebijakan yang bijaksana. Pemerintah komit menanggung tambahan biaya yang diperkirakan mencapai 1,77 triliun rupiah itu. Namun, pemerintah dan DPR mesti segera memastikan tersedianya payung hukum yang kuat tentang penggunaan APBN. Jangan sampai niat baik negara menalangi selisih biaya penerbangan jemaah kelak menjadi temuan pelanggaran hukum karena ketiadaan regulasi. Negara diuji bukan saat merencanakan, tetapi saat memastikan setiap jemaah terlayani dan terlindungi tanpa celah. Tidak ada ruang untuk kelengahan, yang ada hanyalah tuntutan untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya tanpa kompromi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia.
Bagaimana Bu melihat pengelolaan haji untuk tahun ini? Apa harapan Ibu? Silakan Bu. Makasih, kebetulan saya alhamdulillah tahun lalu berangkat, Oh, ya. Dan ya. ini yang perlu saya tanyakan tentang konsumsi, Pak ya, konsumsinya ini. Kita itu kan di sana kan panas. Iya. Eh, Konsumsinya itu boleh dikata ya kurang sayur. Oh, Eh, oke. Jadi setiap makanan itu kadang ada kadang tidak ada ya, kering. Jadi kita ini perlu, jadi selalu kita biasanya belanja di luar tambahan untuk sayur. Untung ada yang jual. Ya, Oke. ini kan katanya Ya. ini kita tamu Allah, ya tamu Ya. Allah. Ya. Tamu presiden saja luar biasa pelayanannya, apalagi kita ini Baik. tamu Allah. Makanan kering konsumsi. Selain Ya. masalah sayur, Bu Lia, apakah ada masalah lain yang mungkin lebih Ini tempat krusial, Bu? hotel yang terlalu jauh. Penginapan, Kita ya. menggunakan bos, ya penginapan, sehingga kita tidak bisa setiap saat kita ke Masjidil Haram karena itu pelayanannya itu untuk bos ini. Jadi mudah-mudahan hotel kita itu bisa lebih dekat, yang bisa berjalan kaki ya, bebas berjalan kaki. Jadi Baik. kalau bos itu kita terikat. Dan juga tempat jalannya jauh Pak, dari terminal masuk ke Masjidil Haram itu jalan kaki. Kasihan kalau lansia itu mungkin tidak bisa lagi jalan Masalah, kaki ya. masuk di situ. Jadi Ya. ya ini, bahkan saya tanya Malaysia dekat. Baik. Kita cuma jalan-jalan ya. Bahkan Oke. kebetulan saya berdekatan dengan Malaysia. Saya Ya. tanya di mana hotelnya. Oh itu Mbak di sebelahnya masjid. Kita cuma jalan. Nah, ini Oke. kasihan sekali kita Indonesia ini. Rata-rata Ya, pakai ya. bus. Ya mudah-mudahan tahun ini pelayanannya lebih maksimal. Lebih baik, ya. Dan Ya. jamaah juga ya. Jadi bukan kita tidak bersyukur Pak ya. Kita bersyukur. Alhamdulillah ada Baik. panggilan. Tapi itu tadi tamu Oke. Allah itu ya tamu presiden saja dilayani, apalagi kita ini tamu Allah. Harus Mudah-mudahan dimaksimalkan, ya. tahun ini, Oke. iya betul, tahun ini bisa dengan kementerian yang baru bisa juga pelayanannya lebih maksimal. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pelayanan yang lebih baik, lokasi yang lebih dekat. Kan kita juga dengar ada kampung haji ya rencananya. Ini bagaimana kira-kira Bung Haris? Ya, kalau kita tadi bicara mendengar apa yang disampaikan Bu Lia, itulah bagian-bagian yang sudah seharusnya menjadi lebih baik tahun ini ketika sudah ada Kementerian Haji. Itulah maksud kenapa dibentuk Kementerian Haji. Yeah. Ya, semoga kita berharap itu menjadi lebih baik. Nah, terkait kampung haji itu kan memang bagian dari kita bisa bayangkan 200.000 warga negara Indonesia pergi ke suatu negara lain, itu kan memang perlu penanganan yang luar biasa rumit itu kan. Perlu ketelitian, perlu benar konsentrasi bagaimana jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang terlantar. Nah, kampung haji itulah salah satu solusi yang dipikirkan oleh pemerintah supaya mungkin terkonsentrasi jemaah haji Indonesia sehingga pelayanannya bisa lebih baik. Ya, kalau kita melihat di bagian akhir editorial juga Bung Haris ada terkait dengan ini dampak geopolitik ya. Betul. Kenaikan biaya di dalam editorial diperkirakan mencapai 1,77 triliun. Ini harus ada payung hukum yang kuat tentang penggunaan APBN karena kalau tidak nanti di kemudian hari bisa jadi masalah. Kira-kira bagaimana Bung Haris? Ya, akibat situasi geopolitik, terutama ini kan kita sering mendengar soal aftur yang bahan bakar pesawat yang naik luar biasa sehingga ada kekurangan 1,7 triliun. Itu kan kalau kita bagi kira-kira dari 200 sekian jemaah, kira-kira kan 9 juta tambahannya. Dalam kondisi yang mepet seperti ini, tidak mungkin pemerintah mengumumkan bahwa jemaah harus menambah 9 juta. Kita tahu bagaimana posisi jemaah haji kita mungkin sudah menabung bertahun-tahun untuk bisa pergi haji. Untuk menambah 9 juta, saya kira di kondisi saat ini mungkin akan sulit. Itu yang memang niat baik negara mungkin untuk menalangi. Tapi betul kan yang disampaikan Leo tadi bahwa ini perlu payung hukum karena itu kan diambil dari APBN, dana talangannya, sehingga
ini kan kejar-kejaran waktunya kan. Iya. Berarti ini perlu dipikirkan bagaimana supaya payung hukumnya ini segera bisa dikeluarkan dan tidak menjadi temuan di kemudian belakangan hari ya. Baik, kita harus jeda dahulu, Bung Aris, dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Aris, kalau kita melihat persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa tentunya, apalagi dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, harapannya kan pelayanan akan lebih baik. Bagaimana kita bisa mendukung kerja terutama para petugas haji ya untuk tahun ini, agar kemudian jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan seoptimal mungkin? Ya, kita tahu tadi karakteristik dari jemaah haji kita kan. Mohon maaf, pendidikannya rata-rata tuh SD sampai SMA. Oke. SD banyak. Terus usia banyak usia lanjut. Terus sudah karena usia lanjut berarti kan beresiko penyakit. Nah, petugas haji ini sangat penting. Pengalaman saya 2013 bahwa banyak yang tersesat. Kita bisa bayangkan itu ya, jutaan orang berkumpul pada satu titik, itu kan perlu apa ya, dibantu gitu. Jemaah haji kita yang dengan karakteristik yang kita sebutkan tadi, bahwa makanya dibuat ada pos-pos di Masjidil Haram, ada beberapa pos. Rata-rata tuh tersesat, karena tadi kita lihat di penelpon kita, Bu Indra kan, dia ingin selalu sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Padahal itu tidak wajib juga. Maksudnya bukan tidak wajib sholatnya, tapi tidak wajib untuk ke Masjidil Haram dengan cuaca yang begitu terik. Itu kan perlu diberi pemahaman bahwa dengan usia yang lanjut, berada di luar luar ruangan di padang pasirnya. Itu kan perlu dikasih pemahaman bahwa tidak harus sholat 5 waktu di Masjidil Haram, sholat di penginapan bisa gitu kan, yang seperti itu. Tapi itu tidak mudah. Berdasarkan pengalaman itu tidak mudah. Belum nanti kan begitu besarnya Masjidil Haram, ada banyak pintu, mereka masuk dari pintu ini, keluarnya harus di itu juga. Itu bingung. Nah, disitulah peran negara hadir melalui para petugas haji untuk memastikan bahwa semua jemaah haji itu nyaman. Nyaman memang relatif ya, karena ya harus saling memahami. Bagaimana bahwa ini adalah apa istilahnya, mungkin kumpulan orang paling banyak di dunia ketika di saat bersamaan dalam saat bersamaan adalah ibadah haji. Dan bagi negara juga mungkin ini adalah bagaimana negara melayani masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak selain mudik ya. Mudik juga kan bagaimana negara melayani masyarakat untuk bisa pulang kampung. Ini adalah bagaimana negara melayani rakyatnya dengan jumlah sekian banyak, dan harus kita bisa, mungkin sulit tapi ya zero mistake lah gitu. Kita ingin juga mendukung supaya Kementerian Haji dan Umroh ini bukan hanya baik dalam perencanaan, tapi terutama pada saat pelaksanaan itu benar-benar dipantau dan kemudian evaluasi. Karena konon katanya Bung Aris, orang Indonesia ini sangat lemah dalam mengevaluasi. Yang sudah terjadi tahun lalu itu berhenti di catatan saja, tapi tidak diambil untuk dilakukan perbaikan. Bagaimana kita memastikan tahun ini berbeda, karena sudah ada Kementerian Haji dan Umroh nih dibandingkan tahun lalu? Ya, keputusan pemerintah untuk membentuk departemen khusus, kementerian khusus untuk mengurusi haji dan umroh, karena tadi kita sudah bahas ya bahwa ini jumlah yang begitu banyak untuk dikoordinir. Dan ingat ya, ini bukan hanya saat penyelenggaraannya, bahwa orang itu kan setor haji, setoran awal itu kan dikelola, ada dananya. Walaupun pengelolaan dana ini bukan di Kementerian Haji ya, Kementerian Haji kan hanya penyelenggaraannya, sementara dananya kan di BP, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dua hal yang berbeda. Tapi ini kan tetap ya, karena kita tahu kan
kita tahu beberapa kali bahwa kita dengar bahwa ada korupsi haji segala macam yang terakhir juga belum selesai kan. Iya. Nah, siapa yang mengawasi? Sebenarnya dalam sistem itu ada yang namanya DPR kan. DPR juga punya tim pengawas haji. Dan biasanya mereka pun ikut hadir ke sana untuk mengawasi setiap prosesnya. Dan haji tahun ini itu penuh dengan tantangan. Tadi kita dengar soal biayanya yang membengkak karena ada aftur dan kemudian ditalangi oleh negara. Dan jangan kita lupa bahwa tadi Bu Lia soal makanan. Kita harus benar-benar perhitungkan nih, jangan-jangan bahan logistik di sana harganya sudah di luar perkiraan ketika biaya haji itu ditentukan. Dengan kondisi saat ini jangan-jangan harga melambung tinggi. Apapun itu kita berharap tentunya karena baru tahun ini ada Kementerian Haji dan Umroh. Saya sih berharap betul bahwa kemudian jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Tapi memang kita harapkan supaya dengan tantangannya tahun ini ya. Betul, ujian perdana ini bisa lulus dengan baik. Bung Aris, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, pada akhirnya kesuksesan haji tahun ini bukan diukur dari mewahnya perencanaan, tetapi dari kenyamanan dan perlindungan yang dirasakan jemaah di Tanah Suci. Kita harap Kementerian Haji dan Umroh mampu menjawab harapan tinggi publik dengan kerja nyata yang profesional dan transparan. Semoga perjalanan spiritual ratusan ribu tamu Allah tahun ini berjalan lancar, aman, dan jadi haji mabrur. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.